Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi. Ini insya Allah setiap hari kayak gini ya, buat yang baru gabung, bebas kok siapa aja mau join. Saya menerima curhat. Yang insya Allah, kalau saya... maaf. Yang insya Allah kalau saya bisa jawab, dijawab. Kalau nggak bisa, mohon dimaafkan. Yuk, kita mulai. Udah ada yang ngacung. Silakan Mas Fahmi Hakim. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, nih mau nanya. Saya kan Mm-mm. backgroundnya jualan furnitur ya. Terus Oke. saya tanya-tanya ke ChatGPT gitu, gimana cara naikin kalau toko baru ada penjualan itu order apa? Produknya diduplikat. Nah, itu saya coba tuh Kang. Saya duplikat satu produk meja itu jadi per hari itu 2 lah. Saya upload produk produk baru, barangnya juga sama gitu. Terus Mm-mm. baru ada penjualan sekarang sih, Kang. Itu apa ngaruh ya? Apa apa emang hoki? Terus itu apa pengaruh sama produk-produk yang lain? Makasih, Kang. Pengaruh sama produk-produk yang lain maksudnya? Kan itu kan jadi banyak ya di etalase Mm-mm. untuk produk yang itu. Nah, itu algoritma ngaruh nggak? Oke, itu dibilang secara umum bilangnya hoki ya. Kalau saya pribadi, ini mah pribadi aja, saya tuh kurang suka dengan terms hoki. Tapi memang itu hoki. Kalau saya lebih suka qadarullah. Nah itu Mas Fahmi berarti sudah mempraktekkan tebar jala. Jadi kalau uploadnya satu, kita tuh kalau bicara aplikator ya, kadang judul udah bener, foto udah bener, nggak nyangkut aja gitu. Faktornya apa? Wah banyak banget faktornya yang nggak bisa kita kontrol. Ya itulah memang sebenarnya udah umum ya kalau upload berkali-kali dan lebih bagus uploadnya di berbeda toko. Jadi itu udah tepat sih yang dilakukan Mas Hakim, Mas Fahmi Hakim. Jadi kalau hoki ya nikmati aja. Memang hoki tapi ya memang gitu salah satu strateginya. Oh, gitu ya. Hmm, Baik, baik. Berarti emang strategi ya itu, Kang. ya dong strategi dong. Saya baru tahu soalnya. Baik, terima kasih, Kang. Siap. Baru jualan Mas Fahmi? Iya, ini sih nyoba kategori furnitur nih, Sip, buka sip. toko baru gitu. Ya, Hmm, makasih Kang. siap sama-sama. Jadi kalau strategi banyak, nah itu kalau salah salah satu strategi apa ya? Maksudnya strateginya tebar jala teman-teman. Jadi banyak macam lah strategi terserah masing-masing. Oke lanjut Mas Alfi Muhammad silakan. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau nanya Mas tentang iklan. Nah, kan saya produknya itu luasnya 12 ya. Sama Hasilnya ya semuanya sama. Nah, terus di iklan itu ada iklan baru nih Mas yang apa namanya? GMP yang satu produk bisa 3 kali diiklanin kan. Jadi digabungin. digabungin. Nah, Grup ya. toko, grup iklan. Nah, itu grup itu. Oke. Nah, untuk Masnya pernah nyoba gak? Itu iklan itu gimana sih? Bagus apa gimana gitu? Saya baru nyoba sekali, belum saya cek datanya. Jadi no Oh comment. belum. Heeh. Oh iya, iya. Saya baru nyoba 1 atau 2 kali lah. Belum evaluasi lagi di toko itu. Jadi no comment Mas Alfi. Iya, oh, iya. Tapi kan kalau itu kalau misalnya produk misalnya ROAS di 9, produk produk satu lagi di 12. Nah, digabungin itu gimana Mas menurut Mas? Wah itu saya belum coba. Cuman kalau saya baca dokumentasinya, poinnya itu kan untuk optimasi budget bukan di ROAS-nya. Jadi kayaknya sih nanti di Oh. ada tetap per ROAS. Jadi kalau yang main meta itu ada namanya CBO sama ABO. Nah ini CBO-nya gitu. Oh. Jadi satu campaign, satu grup itu budgetnya di terserah di Shopee mau yang dikemanain yang ROAS-nya bagus. Kayaknya sih gitu. Saya baca dokumentasinya ya. Tapi saya belum coba, Mas. Oh. Oh iya iya ya. Saya baru coba yang produk yang baru-baru aja gitu Mas. Nah, gimana hasilnya? Kalau gitu saya nanya, gimana hasilnya? Belum ada hasil sih. Baru Hmm, seminggu belum ada hasil. oke. Siap, Iya. siap. Makasih ya Mas. Sama-sama. Lanjut, Mas Abdul Aziz Azhari. Ya, Assalamualaikum Mas. Kang, Waalaikumsalam. ini Kang,
Iya sih, yang pertama tadi yang pengelompokan itu yang iklan ya. Itu kan yang terbaru. Nah, terus ini paling saya tuh mau nanya tentang stok nih, Kang. Kan biasanya kalau dulu ya, dari dulu itu, kalaupun emang kita udah gabung, apa sih itu namanya, kayak promosi-promosi gitu kan, kayak gajian sale, kayak gitu-gitu, itu kan otomatis stoknya kekunci ya. Nah, terus sekarang udah nggak saya ikutin, cuman stoknya itu suka ngaco sendiri. Itu apa emang dari aplikatornya apa gimana ya, Kang ya? Ngaconya gimana? Ngaco, Kang. Jadi kan yang harusnya emang si stok udah dikosongin, besoknya muncul lagi, muncul lagi. Oh, Nah, itu ya siapa tahu Akang pernah ngalamin gitu kan. muncul lagi, muncul lagi. Betul kan ya, kalaupun emang pakai website pihak ketiga kayak Big Seller ataupun itu kan nggak ngaruh ya ke sinkronisasi stok mah gitu kan. Oh, ngaruh, jangan-jangan itu. Enggak, Kang, kalau saya kan emang kalau yang Big Seller itu cuman buat proses pesanannya aja kebetulan. Oh, nggak diaktifin, Victor, Iya, sinkronis. betul. Ya soalnya takut itu teh apa emang Akang pernah ngalamin kayak gitu atau enggak gitu kan. Terus Enggak, kalau kalau nambah sendiri belum pernah ngalamin, Mas Abdul. oh, iya 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 iya. Enggak Aneh takutnya. sih. Ya, takutnya saya doang, ya kan kasihan juga gitu kan. Ntar tiba-tiba ada yang check out gitu. Oh, nambah sendiri belum nyobain. Tapi kalau ngurangin sendiri itu pernah terjadi lah. Pernah terjadi biasanya karena Shopee yang nge-campaignin produk kita tanpa permisi. Oh, itu emang sering kayak gitu ya, ya Kang ya? Nggak sering, biasanya yang digitu itu yang produk terlaris, championnya di kategori itu biar Shopee-nya tambah banyak aja penjualannya. Tapi nggak banyak stoknya, paling 5 sama Shopee dikuranginnya. Oh iya iya iya. Itu biasanya kalau yang kayak gitu rata-rata produk yang sering kita iklanin ya Kang ya? Enggak, rata-rata produk yang memang udah laris, udah top of the top lah biasanya yang digituin. Oh iya iya iya. Sama ini Kang paling kalau misalkan kan ini produk-produk saya itu kena ROAS-nya itu di bawah 5 terus loh Kang. Itu mending lanjut apa gimana ya? Kena ROAS-nya di bawah 5 terus, nembaknya berapa? Nembaknya di angka 10. Kenanya 5. Iya, Iklannya jalan. iklan jalan, terus ya resi sih lumayan. Oh, berarti sekarang errornya udah -5 berarti di tokonya Mas Abdul kalau iklannya tetap jalan. Oh. Jangan-jangan si akselerasi performanya on itu. Enggak sih Kang, enggak di onin semua. Cuma di beberapa produk gitu. Oh, itu 5 tuh di satu produk atau di seluruh toko? Di satu produk. Kalau gitu kalau iklannya jalan dan nembak 10 dapatnya 5, berarti errornya Mas Abdul -5. Kalau sekarang error saya udah lumayan baik nih, -2. Oh. Karena nggak mungkin tepat tembak 10 dapat 10 konsisten tuh nggak mungkin lah. Oh iya, iya. Itu emang udah nggak aneh lah ya. Nggak aneh. Oh iya, berarti ya nggak usah kaget gitu ya, nggak apa-apa aja gitu. Sorry, aneh. Kalau -5 aneh. Oh. Aneh. Kalau -4 masih acceptable. Kalau -5 saya belum ngalamin pribadi ya, baru dengar ini. Oh iya iya. Oke. Iya, jadi kenanya di 3 Kang. Sekarang ROAS-nya kan. Lah, tembak 10 dapat 3. Iya. Yakin iklannya jalan? Jalan, resi tetap masuk gitu loh. Iklannya bukan resinya. Oh, iklannya jalan. Yakin? Coba cek lagi. Masih hijau gitu Kang, belum merah kalau. Maksudnya ke spending nggak iklannya? Ke spend. Coba cek lagi, saya ragu sih kalau sampai -7 ya, lempar 10 dapat 3. Iya, itu dia makanya saya juga katanya apakah emang harus ada ini lanjutan atau gimana gitu kan, makanya saya nanya ini. Ya udah gitu aja Kang ya. Siap kalau gitu. Coba cek lagi, saya ragu itu iklannya jalan, paling spendnya sehari 1.000, 2.000 mungkin. Itu hitungannya nggak jalan sih. Coba cek lagi aja. Belum nemu saya -7 tetap jalan tuh aneh sih. Nah itu dia. Ya udah oke, siap. Kasih Kang. Siap. Lanjut Mas Rian. Ya, halo Mas. Ya.
Gini, saya tuh kan ada toko kaos, jual kaos, udah setahun. Nah, saya tuh mau upload produk baru ya, Kang. Produk barunya itu, satu produknya tuh dibikin series, Kang, variasi gitu warna. Ada 5 warna, tapi kebetulan baru produksinya itu 3 warna, jadi si 2 warnanya ini stoknya kosong, Kang. Nah, Mm-mm. itu bermasalah nggak, Kang, ya? Kira-kira untuk produk baru gitu? Bermasalah. Kalau kayak gitu bermasalah, mengurangi ini. Mending 3 varian dulu aja yang launchingnya. Dua Yang lagi launching-nya. nanti, dua lagi nanti. Oh, 2 lagi nanti, Kang? Nanti kalau Oke udah oke. ready baru diaktifin, tambah varian aja. Tinggal gitu Oh, doang. kalau nambah varian biasa ya harus jangan ikut dulu kalau lagi ikut campaign gitu kan nggak bisa dirubah ya, kayak dikunci ya? Aman, enggak aman. Kalau nambah varian aman. Itu juga salah satu trik untuk kalau kekunci campaign tambah varian. Oh, oke, Kang, Aman varian. oke, Kang. Tapi kan kalau ya itu kan saya mau upload produk baru, Kang, ya, tapi kan saya udah ada produk ya, Kang, ya, yang dibikin varian banyak juga dan ada beberapa ukuran double XL itu saya nggak produksi, Kang, jadi saya nolin. Tapi masih produk hero sih, Kang, maksud saya apakah kalau diisi akan lebih ngaruh lagi atau gimana, Kang, ya? Ya bagus itu, nambah varian, nambah pilihan kan. Karena kita nggak ngerti aja otak customer ya. Kadang saya juga pernah launching warna apa ya, warna misalkan warna emas gitu. Nggak masuk akal, tapi ada aja loh. Ada aja, dan biasanya kalau yang sangat spesifik itu nggak price sensitif. Jadi dia beli warna hitam dan emas, oh ini ada emas nih. Gitu. Jadi menambah varian lebih bagus. Jadi kalau XXL ini main diadain aja tuh. Walaupun produknya lagi kosong, Kang, ya, ukuran double XL gitu, Kang, ya. Oh, produknya emang fisiknya stoknya emang lagi lagi kosong, stoknya lagi kosong. Iya, yang double XL-nya. Saya kosongin, Kang, ya, Kang, karena capek, Kang, call up terus ya kan. Oh, kalau gitu ya mau gimana lagi? Saya kira memang nggak produksi yang XXL-nya. Kalau gitu ya mau gimana lagi? Nggak apa-apa kalau gitu mah. Nggak ada pilihan lain. Nggak apa-apa dikosongin, Kang. Maksudnya lebih baik diaktifin, lebih baik diisi dan ada orderan di pull up aja atau lebih baik kosongin aja gitu, Kang, si double XL-nya. Karena untuk sekarang sih belum budgetnya gitu. Maksudnya bukan berarti ngekill ukuran itu, budgetnya aja gitu. Kalau lebih baik itu kalau lebih baik sisi orderan ya diaktifin dong. Kalau ada orderan baru dipikirin ulang, entah follow up, entah produksi dadakan. Itu lebih baik kalau sisi orderan. Tapi warasnya buat Mas Riannya, jangan-jangan ada kayak gitu malah pusing follow up vendor konveksi lah, apalah. Nah, itu ditimbang-timbang lagi aja. Oke, Kang. Kalau berarti dari sisi algoritma atau produk ini harusnya diisi aja stoknya mah gitu ya. Betul, karena mungkin aja ada orang yang maunya XXL nih udah datang nggak jadi. Nah, berarti conversion rate menurun, di mana conversion rate itu penting sekali untuk notifikasi ke algoritma. Oke, Kang, baik, Kang. Makasih, Kang, ya. Ya, Kang. Lanjut, Mas Arman. Ini udah berapa menit? Siap, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang mau tanya tentang, kan saya ngiklan di GMV ini baru karena yang sebelumnya di tahun kemarin iklan kata kunci. Nah, saya juga aktif untuk Shopee video itu ngupload. Itu kalau ngupload Shopee video apakah akan mendorong si GMV-nya, Kang? Karena kan saya tembaknya itu sebelumnya nyoba dulu di kecil GMV-nya, luasnya di angka 2,3. Nah, pernah dapat sampai ke 6 gitu, Kang. Apakah dari Shopee video itu dia bisa ngangkat secara dengan GMV-nya? Secara teori bisa, tapi saya belum dengar testimoni ya? bagus ya. Saya belum dengar testimoni bagus. Ada yang datang ke saya juga, Shopee videonya di mirroring, nggak ngaruh-ngaruh amat, mirroring sama TikTok. Jadi secara teori bisa, tapi saya belum dengar testimoni bagus, itu aja. Oke, siap. Ya, cukup, Kang. Gitu aja, Kang. Makasih, Kang, ya. Sama-sama. Lanjut terakhir, Mas Riki Sukandar, gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riki. Maaf nih, Kang. Mau minta saran. Saya tuh udah ada toko yang ya lumayan jalan gitu ya. Udah berjalan tahunan juga. Nah, sekarang dia mau coba buat toko baru. Semua produknya saya copy paste ke toko tersebut. Mulai dari foto dan lain sebagainya. Pokoknya copy paste banget. Terus iklannya saya coba auto udah 2 minggu. Udah 2 minggu baru beberapa produk yang pecah telur gitu, Kang. Saran Kang, autoin aja dulu sampai matang atau
pindah ke GMP ROAS yang kira-kira udah beberapa pecah telur itu, Kang? Kalau saran saya sih autoin dulu sampai matang. Siap. Karena kalau langsung diroasin kayak tadi tuh hari ini kalau nggak salah ya, studi kasus hari ini udah 2 orderan itu. Kalau saya sepengalaman saya kalau langsung diroasin jalan sih, tapi cepat tidurnya. Mungkin seminggu udah Sorry, tidur. Mohon. Punten, Kang. Kira-kira parameter matang itu menurut Akang bagaimana ya, Kang? Konsisten. Orderannya konsisten. Pokoknya konsisten lah. Oke. Karena beberapa kemarin tuh malah dapat durian runtuh gitu. Ada yang satu resi 100 piece gitu. Saya tuh jadi doang itu. Saya tuh jadi galau, ini roasin atau konsistenin dulu auto gitu ya. Kalau saya jadi si masnya sih tetap auto. Saya pikirnya jangka panjang. Mungkin jangka pendek pas diroasin jadi bagus ya. Tapi nanti pas udah tidur bingung. Karena kalau kemarin kalau lagi langsung tidur tuh bingung kita. Saya kemarin dapat durian runtuh itu, saya langsung pindahin roas. Wah, 2 hari 3 hari gacor. Abis itu tidur lagi. Iya, memang gitu. Udah kenal kan berarti karakternya. Oke, thank you Kang Gani. Hatur nuhun. Siap, sama-sama. Oke, itu aja teman-teman. Maaf nih, satu lagi Mas Agus. Besok lagi ya, insya Allah. Besok lagi 15 menit aja, cuman jamnya random teman-teman, mohon maaf. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau ngadain kelas foto AI ya. Abis ini saya mau posting. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.